Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Berikut percakapan antara Beni dan teman-teman. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kamu menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Siti, oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Edo, tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Beni, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Lani, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan nulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah, kalian bisa melihat kegiatan Beni dengan teman-teman ya pada layar berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh tugas kelompok dan peranannya. Yang pertama, pameran kelas. Tugas atau perananku menjaga penjaga stand pameran. Diskusi, tugasnya sebagai anggota kelompok. Bermain sepak bola, tugasku menjadi penjaga gawang. Baris berbaris, tugasku menjadi pemimpin barisan. Ini adalah tugas dan peranan. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena, nah ini Pak Guru bahas bersama ya. Bersatu dalam keberagaman dalam mengerjakan tugas itu penting karena terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Ini alat peraga untuk pecahan setengah atau 1/2. Kalian perhatikan ya. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian nilainya 1/2. Berikut ini juga kreasi pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Yang berikut ini kreasi pecahan 1/3 dan 2/3. Itu bukan 2/4 ya, 2/3. Nah, masih ingat ini tanda apa anak-anak? Yang paling atas jika ditarik garis menjadi kecil, tulisan kecil menjadi lebih kecil, yang di bawah menjadi huruf B, menjadi lebih besar. Yang sebelumnya kita sudah membahas jika pembilangnya sama, kemudian jika penyebutnya sama.
Nah, berikut ini mereka sedang bermain alat peraga pecahan. Benny membawa 3 bagian dari 4 bagian yang sama, atau 3/4 dan dengan 2/4. Ini penyebutnya sama. Kalian pilih pembilang yang angkanya lebih besar, yaitu 3 punyanya Benny. Berikutnya contohnya, lihat ya, 1/3 dengan 2/3. Sudah pasti yang pembilangnya lebih besar, 2/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Nah, ini yang paling gampang. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Kalian tinggal melihat angka pembilang yang paling besar. Nah, jika dari 3 pecahan ini, menurut kalian yang mana paling besar? Ya, benar, yang paling besar itu adalah angka 3. 3/4. Gambarnya juga terlihat ya, hampir penuh 3/4-nya. Nah, berikut ini adalah soal tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ayo coba kalian di rumah siapkan alat tulis. Coba ditebak ya. Nomor 1. Lebih besar atau lebih kecil? Caranya lihat angka pembilang. Pembilang itu yang angka yang paling atas, yang paling besar. Ini Pak Guru jelaskan pakai gambar. Kalian boleh menebak langsung. Kalau sudah cepat langsung ayo tandanya. Ya. Nah, nanti kalian koreksi jawaban kalian yang tadi kalian kerjakan. Nomor 1 itu lebih kecil. 1/4 lebih kecil dari 2/4. Caranya juga boleh kemana. Ini Pak Guru tanda lebih besar atau lebih kecilnya Pak Guru bilang mulut. Jadi kemana arah mulutnya? Ke angka yang paling besar. Nomor 2, 3 yang paling besar. Jadi mulutnya ke arah 3. Kemudian yang nomor 3, ayo kalian lebih cepat dari Pak Guru, tentukan tandanya. Kemudian cocokkan dengan jawaban berikut ini. Nomor 3, 1 dengan angka 2. Masih lebih besar ke arah kanan, 2. 3/5 dengan 2/5, ayo. Ini tidak usah memakai perkalian silang ya. Ini menebaknya dengan cara melihat pembilang yang paling besar. Angka 3. 3 dengan 2 ya. Kalau penyebutnya biarkan karena sudah sama. Jadi kalian nggak susah memikirkan penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Yang nomor 5 itu ketutup ya, angka 8. 6/8 dengan 4/8. Ayo. 6 dengan 4. 6/8 dengan 4/8. Ke arah mana mulut membandingkannya ini? Mulutnya ke arah angka 6. Ya, dicek ya. Kalian sudah menjawab tadi, lihat tandanya yang benar. Ke kanannya 3, ke kiri 2. Selamat ya yang benar semua. Yang masih ada salah, tetap semangat berlatih bersama Pak Guru. Ayo berikutnya. Nomor 6 sampai 10. Soal berikut ini pembilangnya yang sama, penyebutnya yang berbeda. Caranya adalah triknya yang sudah Pak Guru berikan, yaitu dengan cara melihat penyebut yang paling kecil. Ke sana arah mulut membandingkannya. 2/3 dengan 2/4. 3 sama 4. Ya, angka 3-nya kita cari. Jadi yang lebih besar itu 2/3. Kemudian penyebutnya 2 dengan 3. Dicari ya adalah angka yang paling kecil
2, berarti itu yang paling besar. Jadi nomor 7 arahnya ke 1/2. Yang nomor 8, ayo lihat penyebutnya. 8 dengan 6 yang paling kecil 6. Ya, yang dimakan 6-nya. 3/6-nya jadi lebih besar itu. Kemudian 6 dengan 4, 4-nya kalian cari. Kemudian berikutnya adalah 1/8 dengan 1/6. 1/6-nya kalian cari. Sudah ya, triknya diingat. Penyebutnya sama, pembilangnya sama, bagaimana caranya? Kalau masih lupa, kalian bisa putar bagian video ini. Nah, yang ini mengisi tanda sekarang, benar atau salah. Berikut ini soalnya dicampur ya, yang penyebutnya sama, kemudian ada yang pembilangnya sama. Kalau yang berikut ini pembilangnya sama, jadi kalian cari angka 4. Itu benar, kemudian 1/6, 1/3 salah. Ini kenapa bukan ke 1/6 yang lebih besar, tapi ke angka 3, karena penyebutnya berbeda. Nah, nomor 3 gampang. Penyebutnya sama, kalian cari angka yang paling besar pembilangnya, angka 3. Kemudian nomor 4, angka 5 yang dicari. Lanjut, tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Ya benar, perakiraan cuaca itu gunanya untuk memperkirakan cuaca esok hari. Perhatikan teks berikut ini. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. BMKG itu apa, anak-anak? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, dari teks BMKG ini, kita dapatkan informasi ada 3. Ada informasi yang pertama yang diberikan pada teks, yaitu pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG. Informasi kedua, BMKG mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Yang ketiga, perkiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Nah, itu fungsinya atau tugasnya BMKG. Tak terasa ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita belajar tentang menyusun informasi untuk disajikan dalam kalimat efektif. Kemudian aktivitas yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman. Dan menyajikan pecahan melalui permainan. Sampai jumpa esok hari ya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Pak Guru sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pak Guru, dipencet ya tombol subscribe-nya. Silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa besok hari. Salam sehat.